Saya diminta untuk memberi ceramah sekitar 15 menit di markas Kodam, di Makodam sekarang. Di depan para ulama saya berkata, saya kira tidak keliru kalau saya menebak detakan hati Bapak Panglima yang melatar belakangi dikumpulkannya ulama dan para mubalik se-Kalimantan Timur di Makodam ini, yang pada waktu itu diperkirakan hadir sekitar 500 tokoh-tokoh agama se-Kalimantan Timur. Lewat proses pilihan yang cukup selektif, entah bagaimana kok tiba-tiba pilihan itu jatuh. Yang diminta berbicara adalah saya, bahwa detakan batin daripada Bapak Panglima yang melatar belakangi kita dikumpulkan di tempat ini, saya kira ada kaitannya dengan kehebatan bulan Ramadan, yang pada waktu itu memang kita diundang buka puasa pada bulan Ramadan. Luar biasa hebatnya bulan Ramadan berdasarkan ceramah-ceramah yang disampaikan oleh para ulama, para mubalik. Dan seingat saya, memang ceramah-ceramah pada bulan Ramadan semua mengarah kepada mempromosikan keunggulan bulan Ramadan ini. Sampai-sampai kitab klasik yang terkenal di kalangan para ulama tradisional, Durratun Nasihin, merinci berkah yang terdapat di setiap malam bulan Ramadan, dari malam pertama sampai malam terakhir. Rincian berkah yang sangat menggiurkan bagi setiap orang yang berpuasa pada bulan Ramadan dan melakukan qiyamul Ramadan pada malam hari pada bulan Ramadan. Luar biasa menggiurkannya. Lepas daripada keterangan ada yang sahih dan ada yang dhaif, yang jelas memang tidak sedikit keunggulan bulan Ramadan ini. Yang menjadi masalah Bapak dan saudara-saudara, belum pernah kita lihat ada kejadian-kejadian spektakuler yang membuat terobosan fantastis, yang menunjukkan kehebatan, keuntungan dan kekuatan yang berhasil diperoleh pada bulan Ramadan. Wajar saja sebenarnya kalau umat Islam pada umumnya menuntut dan menagih, atau katakanlah menanti-nanti dengan penuh harap cemas yang sangat menegangkan. Harapan ini sangat beralasan bahwa setiap selesai bulan Ramadan orang menanti dan orang menunggu apa yang akan terjadi. Kalau dibayangkan kehebatan yang diperoleh pada bulan Ramadan, andai kata umat Islam ini bisa meraihnya semaksimal mungkin pada bulan Ramadan itu, tentu akan terjadi hal-hal yang seru sekali, yang serem setelah selesai bulan Ramadan. Kalau diukur dengan bayangan, gambaran, kehebatan dan keunggulan yang ditawarkan dan yang disampaikan oleh para ulama dan mubalik kita pada bulan Ramadan. Namun kemudian apa yang terjadi? Setelah selesai bulan Ramadan, keadaan kembali biasa-biasa saja. Masjid malah tambah sepi saja. Orang yang pakai jilbab tidak juga kelihatan meledak, malah tambah terbuka di atas, terbuka di bawah. Selesai bulan Ramadan, sangat beralasan dan sangat berbahaya kalau ada kecenderungan untuk meragukan kehebatan bulan Ramadan. Inilah saya katakan di depan para tokoh-tokoh agama pada waktu itu, bapak-bapak dan kita-kita sebenarnya ini bertanggung jawab mempertahankan kredibilitas bulan Ramadan. Hendaknya dan mestinya dari segi target saja. Andai kata betul ada orang pada bulan Ramadan mencapai
janji dan target yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Ramadan, la'allakum tattaqun itu. Dengan beberapa indikasi daripada orang yang takwa, itu berhasil dicapai sekian kecil persen umat Islam. Sudah luar biasa kejutan yang akan terjadi. Dan yang paling pantas, yang paling wajar meraih kapasitas dan kredibilitas bobot tingkat beriman sebagai tattaqun adalah para bapak-bapak, para kiai dan ulama yang hadir pada malam ini. Kalau ulama yang tidak berhasil meraih takwa bulan Ramadan, apalagi yang bukan ulama, kasihan. Yang tidak mengerti persis teorinya, dalilnya, dan keterangan yang menggiurkan. Tapi jangan tersinggung kalau pertanyaan ulama mana yang berhasil mencapai tattaqun itu setiap selesai bulan Ramadan. Kita mau lihat sebab indikasi pertama daripada orang yang takwa, ya ja'allahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Selain indikasi-indikasi yang lain, ya ja'allahu min amri yusra, dia akan memperoleh pemecahan daripada problema yang dihadapi. Dia akan mendapat sumber rezeki dari jalur yang tidak diduga-duga. Akan dibuat urusannya yang berat menjadi ringan dan sederhana. Ya setidak-tidaknya inilah yang harus nampak bagi orang yang takwa. Kalau berbicara tentang problema yang dihadapi oleh ulama, sekaligus merupakan problema umat Islam sebenarnya, tapi ulama lah yang harus tampil paling bertanggung jawab terhadap problema yang melanda umat Islam ini. Hendaknya setiap selesai bulan Ramadan minimal ada konsep pemecahan. Ya ja'allahu makhraja, mengatasi problem yang paling menyakiti hati sampai saat ini. SDSB saja kok tidak bisa dilenyap-lenyapkan dari muka bumi. Pancasila, ya mayoritas rakyatnya adalah umat Islam yang tiap tahun berpuasa bulan Ramadan. Kok setiap selesai satu bulan, kok tidak ada konsep bagaimana mengatasi problem SDSB itu supaya bisa lenyap dari muka bumi persada Nusantara Indonesia ini. Kok itu tidak bisa diatasi? Belum lagi problema mengangkat kesejahteraan ekonomi umat. Sekian puluh juta umat Islam menganggur sekarang ini, atau rakyat Indonesia yang mayoritas adalah umat Islam. Kok tidak bisa ditemukan pemecahannya? Mana itu? La'allakum tattaqunnya, wahai para ulama. Kalau ulama saja tidak berhasil tattaqun, ya jangan disalahkan kalau umat yang rata-rata hanya peserta pengajian ulama tidak tattaqun, bapak dan saudara-saudara. Ini adalah tantangan. Tapi jangan juga berarti bapak dan saudara kalau begitu, kita tidak usah berusaha keras untuk tattaqun sebab kita juga bukan ulama. Sebab saya juga bapak dan saudara bukan ulama. Bukan juga bersyukur bahwa untung bukan ulama, ya. Bukan berarti tidak terbuka peluang dan kesempatan. Sebab dalam kaitan ini yang diwajibkan puasa adalah orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Dan tidak mungkin ada di antara kita berkata, saya kan tidak termasuk juga amanu. Jadi apa? Kalau tidak amanu, nauzubillahi min dzalik, bapak dan saudara. Jadi hendaknya yang merasa diri terpanggil di sana ya kita. Jelek-jelek kita harus mengaku saya beriman, bapak dan saudara. Sengarut-ngarutnya kita hendaknya marah, tersinggung, sebab itu namanya kita dicap kafir kalau dianggap bukan beriman. Sejelek-jeleknya kita berimanlah, bapak dan saudara. Diakui tidak diakui, pokoknya merasalah sebagai orang beriman, bapak dan saudara. Ya ayyuhalladzina amanu, kita lah yang dipanggil untuk diwajibkan berpuasa pada bulan Ramadan ini dalam rangka la'allakum tattaqun. Tidak ada toh di antara kita bapak dan saudara yang tidak mau meningkat kapasitasnya. Tidak ada di antara kita yang tidak mau memperbaiki keberadaannya, meningkatkan dosis dan bobot jati dirinya, mencapai kapasitas yang lebih baik besok daripada sekarang ini.